Kayak OSIS tuh kayak apa ya, tahap awal kalau kamu jadi pemimpin di masa depan nih kayak gini, gitu. Pemimpin tuh kayak gini dulu. Oke, dasarnya begitu ya. Oke. Jangan takut buat ikut organisasi. Karena organisasi itu bukan cuman kayak orang kan lihatnya capek ya. Padahal tuh seru banget sih gitu. Jadi buat motivasi buat anak-anak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel MTS Anur Karangjundi. Tentunya dalam WIB Waktu Istirahat Bersama. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tentu berbeda dengan channel-channel sebelumnya, karena yang hadir ini dan materi kita kali ini tentu bukan pada pendidikan yang seperti biasanya, tetapi kita akan masuk ke materi-materi tentang organisasi di madrasah. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kita mendatangkan seorang remaja ya, yang luar biasa, yang punya bakat luar biasa tentunya, dan ini adalah ketua OSIS terpilih ya, periode 2025-2026. Dia adalah salah satu anak yang di madrasah ini melebihi atau memiliki banyak sekali keunikan ya. Unik memang anak ini ya, unik ya. Terus kemudian bakat yang luar biasa tentunya, sehingga dalam pemilu OSIS kemarin terpilih dengan perolehan terbanyak. Dia adalah Mbak Cindy Aulia ya. Selamat datang Mbak Cindy Aulia di podcast kita ini ya. Mudah-mudahan pada podcast kali ini Mbak Cindy tentunya bisa membahas lebih dalam tentang OSIS, karena bagaimanapun Mbak Cindy kan sebelum terpilih menjadi ketua OSIS sudah di OSIS selama 1 tahun kemarin ya. Walaupun masih anggota, tentunya banyak sekali hal-hal yang tentu dimiliki, yang banyak sekali diterima oleh Mbak Cindy, apa itu OSIS dan sebagainya ya. Nah, untuk mengawal ini Mbak Cindy tolong diperkenalkan dulu ya, supaya teman-teman Mbak Cindy atau teman-teman yang lainnya di dunia sana bisa lebih jelas, lebih tahu persis siapa Mbak Cindy. Silakan Mbak Cindy. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Aulia, saya dari kelas 8A. Saya sebagai Ketua OSIS terpilih 2025-2026. Oke, itu saja mungkin? Ya. Oh, itu saja. Tapi sebelumnya selamat dulu ya, terpilih menjadi ketua OSIS. Mudah-mudahan Mbak Cindy semakin bersemangat membawa organisasi OSIS ini bisa lebih hebat, lebih maju. Tentunya juga bisa anak-anak yang bukan atau belum masuk OSIS bisa mengembangkan apa yang dimiliki OSIS ke depannya, sehingga madrasah ini bisa lebih baik gitu ya. Oke. Perkenalannya singkat ya Mbak Cindy ya. Kelas 8 ya sekarang ya, kelas 8 ya. Oke, baru semesteran kemarin Mbak Cindy ya. Dapat peringkat berapa Mbak Cindy yang terbaru ini? Kemarin kan barusan menerima rapot ya. Dapat peringkat berapa Mbak Cindy? Peringkat berapa? 15. Waduh, luar biasa. Peringkat 15. Semangat Mbak Cindy ya. Semangat, walaupun peringkat itu tidak menjamin atau tidak menjadi suatu titik inti dalam belajar. Karena belajar itu intinya yang pertama kan niat tentunya ya. Peringkat itu insya Allah bisa menjadi motivasi sebetulnya, tetapi jangan kemudian dengan peringkat yang jauh itu menjadi Mbak Cindy kemudian lemes, tidak bersemangat. Tentu harusnya semakin lebih semangat, apalagi ada beban baru nih sebagai ketua OSIS terpilih kan begitu ya. Oke, baik Mbak Cindy kemarin terpilih ya. Luar biasa Mbak Cindy ya. Visi misinya apa sih kemarin sehingga Mbak Cindy kemudian terpilih oleh sebagian besar anak-anak di MTS, bahkan juga Bapak Ibu gurunya kan ikut milih juga ya. Apa sih kemarin visi misinya Mbak Cindy sehingga kemudian Mbak Cindy terpilih? Karena biasanya visi misi yang hebat itu sehingga membuat teman-teman Mbak Cindy, guru-guru kemudian kan, wah ini
anak ini ternyata luar biasa gitu ya. Apa kemarin visi misinya, Mbak? Menjadikan organisasi OSIS sebagai induk organisasi yang aktif, kreatif, inovatif, mandiri, bertanggung jawab, yang dilandasi dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Mudah-mudahan visi misinya Mbak Cindy dan OSIS tentunya bisa dibuktikan ya di periode Mbak Cindy yang insya Allah ini awal. Ini kan awal ya. Jadi mudah-mudahan visi misi yang luar biasa hebat tadi bisa dikembangkan sehingga anak-anak tentunya di madrasah kita ini lebih bersemangat dengan visi misinya Mbak Cindy tadi. Mbak Cindy, tentunya di OSIS itu kan banyak tantangannya ya. Selama 1 tahun menjadi anggota OSIS banyak sekali tantangannya. Mbak Cindy sering merasakan tuh tantangan-tantangan yang di OSIS. Apa sih tantangan terbesar yang Mbak Cindy hadapi nanti? Kenapa dikatakan nanti? Karena masa kerjanya ini kan di 2025 ya, karena belum dilantik ya. Tentu kan Mbak Cindy sebagai ketua OSIS yang membawai struktur OSIS di bawahnya tentu punya berbagai macam tantangan yang akan dihadapi nantinya sebagai ketua OSIS, baik itu dari organisasinya maupun komunikasi dengan siswanya. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang akan dihadapi nanti ya, akan dihadapi? Tentu kan sudah ada di pikiran Mbak Cindy nih, tantangan yang dihadapi apa nanti ya gitu. Apa kira-kira Mas Cindy? Perbedaan pendapat. Oke. Jadi mungkin di setiap kegiatan ada beda pendapat itu, yaitu tantangan ya. Selain perbedaan pendapat ada nggak, Mbak? Nggak ada, hanya perbedaan pendapat ya. Kira-kira kalau ada perbedaan pendapat itu, kemudian apa langkah Mbak Cindy sebagai ketua OSIS yang mengetuai OSIS untuk bisa mengantisipasi tantangan itu apa kira-kira? Diskusi. Adanya diskusi begitu ya, dengan teman-teman, musyawarah. Tentunya juga dibimbing oleh pembina OSISnya dan kesiswaan begitu ya. Oke, mudah-mudahan Mbak Cindy selalu semangat nih, bisa ide-ide kreativitasnya Mbak Cindy untuk bisa membawa struktur organisasinya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena bagaimanapun ketua OSIS itu harus bisa memimpin gitu ya, harus bisa menjadi komando utama. Jadi kalau misalnya ketuanya kemudian tidak punya ide, tidak punya gagasan, tidak punya solusi, tentu kan apalagi dengan anggota-anggotanya begitu kan yang di bawahnya. Jadi ada nggak sih kira-kira Mbak Cindy yang kemudian punya ide dalam menghadapi tantangan tadi? Ada nggak Mbak Cindy ide gagasannya tadi, selain adanya musyawarah? Ada nggak selain musyawarah itu, ada nggak? Apa hanya dengan dimusyawarahkan begitu? Oke. Sebelum kita masuk ke tantangan yang lain nih Mbak Cindy ya, menurut Mbak Cindy OSIS itu apa sih Mbak Cindy? OSIS itu tempatnya orang-orang berkumpul untuk mencapai satu tujuan. Tempatnya orang-orang berkumpul untuk mencapai tujuan. Nah kalau di madrasah ini hanya berkumpul mencapai tujuan seperti apa misalnya? Tujuan untuk memajukan sekolah, mendisiplinkan anak-anak. Mendisiplinkan anak-anak juga masuk gitu ya. Selain itu apa Mbak? Ada nggak? Udah gitu ya. Oke. Ya, begini Mbak, tadi banyak sekali bahwa tantangan yang dihadapi diantaranya adalah juga dengan bermusyawarah. Nah sekarang peran OSIS di mata siswa. Kadang-kadang anak kan, apa sih perannya OSIS? Bagi mereka atau anak-anak yang lain, OSIS mah kerjanya cuma ngumpul doang gitu kan, kadang seperti itu kan. Akhirnya ogah-ogahan. Tapi bagi beberapa anak atau sekelompok anak bahwa dengan masuk OSIS itu merasa nyaman, kreativitasnya kemudian bisa, ide gagasannya bisa dihadirkan kan begitu ya. Tapi bagi anak-anak lain yang tidak masuk OSIS ya, menurut Mbak Cindy peran OSIS dalam kehidupan di madrasah kita sehari-hari itu apa Mbak? Yang pertama yaitu mendisiplinkan siswa tentunya. Kalau tiap pagi ada pengecekan gitu. Pengecekan. Maksudnya gimana tuh pengecekan gimana Mbak? Di setiap gerbang pasti ada pengurus OSIS piket. Oh berarti
salah satu bagian dari kegiatan OSIS di madrasah itu ada piket yang di depan. Iya, betul. Nah, coba dijelaskan yang piket yang di depan itu untuk apa itu? Maksudnya apa itu? Yang piket di depan itu bertugas untuk mengecek atribut. Oh, perlengkapan itu ya? Perlengkapan. Atribut, terus? Kalau laki-laki peci, pakai peci atau tidak gitu ya? Nah, kalau misalnya ada anak yang tidak pakai peci atau atribut yang tidak lengkap, apa yang dilakukan OSIS kira-kira? Dicatat. Oh, dicatat. Mencatat di buku catatan. Lalu diserahkan ke BK. Oke, berarti langsung hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan perlengkapan atribut atau yang lain itu nanti dicatat begitu ya. Selain apa namanya piket di depan nih setiap pagi, ada kegiatan lain nggak, piket lain itu di madrasah yang memang dikoordinasi langsung oleh OSIS? Ada piket musola. Oh, piket musola juga ya. Coba dijelaskan yang piket musola seperti apa, Mbak? Piket musola itu biasanya nyapu, ngepel, terus ngebersihin kamar mandi gitu. Piketnya itu 2 kali, jadi ada yang sebelum sholat sama sesudah sholat dipiketin lagi. Dan itu yang dipiketkan semuanya bertanggung jawab gitu? Oke. Tapi bergantian piket. Oh, dipiketkan begitu ya? Jadwal. Dijadwalkan begitu ya? Misal hari Senin sekbid 1 sama sekbid 3 gitu. Saling bergantian begitu ya? Dan apakah ini kemudian manfaat bagi madrasah? Manfaat ya. Jadi bisa kalau misalnya musola dibersihkan dengan OSIS ikut terjun langsung, kemudian apa namanya untuk membersihkan musola yang sudah bersih karena digunakan untuk ibadah begitu ya. Oke, jadi piket di depan setiap pagi, piket juga kebersihan di musola. Ada kegiatan lain nggak kira-kira yang langsung dikoordinir oleh OSIS gitu? Seperti apa ya, jadwal itu kalau misalnya tiap hari Jumat ada sholat duha berjamaah atau istighosah itu kan tikarnya sama OSIS. Oke, disiapkan begitu ya? Disiapkan, dibereskan tuh sama OSIS. Oke. Gitu. Selain itu mungkin Mbak Cindy mungkin apa namanya punya ide ke depan karena Mbak Cindy kan baru menjadi ketua OSIS nih ya. Ada enggak tuh selain piket musola, piket yang pagi hari di depan gitu, terus menyiapkan kegiatan-kegiatan pembiasaan di madrasah. Ini Mbak Cindy punya rencana lain nggak, ide gagasan lain nggak, kegiatan apa yang sekiranya di madrasah ini belum ada dan itu bisa dipraktekkan dan manfaat banget tuh buat siswa tuh? Ada nggak kira-kira di ide gagasannya Mbak Cindy nih? Pokoknya sih program kerjanya itu kalau tiap hari Jumat ada senam. Oh, senam gitu ya? Senamnya tuh kayak agak apa ya, olahraganya tuh nggak cuman jalan sehat aja gitu. Jadi ada senamnya, ada jalan sehat, ada Jumat sehatnya itu misal kayak sarapan bersama. Oh, sarapan bersama gitu ya? Jadi nggak cuma kayak jalan-jalan gitu. Tapi pengen anak-anak tuh bawa bekal dari rumah, terus di lapangan tuh olahraga bentar, abis itu sarapan bersama gitu. Ya luar biasa. Padahal ada program baru dari pemerintah, ada makan gratis siang. Tapi bagus ini Mas ini ya. Ini bagus ke depan, ini kan rencana ya. Kalau bisa sih ada setiap Jumat gitu ya, ada olahraga sebentar terus makan bersama begitu ya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira rencana ide yang belum pernah? Ini kan belum pernah ya bagi ketua OSIS baru Mbak Cindy ini, ada nggak tuh? Belum pernah. Yang belum pernah ada nggak rencana idenya Mbak Cindy sebagai ketua OSIS gitu? Barangkali ada yang lain selain tadi yang makan bersama setiap hari Jumat pagi begitu? Ada lagi nggak? Bisa ada lagi nggak kira-kira? Tadarus kalau tiap hari Jumat pengennya kalau pagi selain Asmaul Husna kan ada baru ya, bawa Quran, abis itu kayak misal berapa juz gitu. Itu sih program yang pengen dimasukin. Oke. Jadi OSIS terlibat langsung di situ ya untuk kegiatan-kegiatan itu ya. Oke, bagus ya. Oke, kita lanjutkan nih Mbak Cindy, masih banyak nih Mbak Cindy. Semangat Mbak Cindy ya. Ini
keterlibatan siswa. Kita tahu kan di madrasah ini keterlibatan siswa dalam berbagai macam kegiatan yang ada di madrasah, di mana OSIS salah satunya adalah sebagai pencetus ide-ide gagasan itu. Kadang-kadang anak-anak di kita ini bukan hanya anak yang di luar OSIS saja, Betul. ada yang di OSIS saja seolah-olah bukan menjadi tanggung jawab tuh. Misalnya yang tadi rencana sholat duha bersama, OSIS kan ikut terlibat langsung, tikar-tikarnya. Kadang-kadang banyak sekali tuh anak-anak OSIS sendiri yang merasa biarin aja, Iya. nanti juga ada yang masang sendiri Betul. Nah, keterlibatan siswa ini jelas menjadi suatu masalah. Iya nggak? Iya. Bagaimana Mbak Cindy melibatkan lebih banyak siswa dalam kegiatan yang diadakan, terutama yang memang rencana OSIS nih, supaya anak-anak yang tadinya saya mau malas saya mau begini Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu semangat tanpa gurunya harus gembar-gembor, OSISnya harus, termasuk yang lebih inti dari OSISnya sendiri, supaya nggak usah disuruh-suruh, langsung sigap begitu. Apa kira-kira cara Mbak Cindy sebagai ketua OSIS ya, bagaimana supaya keterlibatan siswa dalam setiap kegiatan tanpa harus ada komando dari guru, tapi langsung terlibat langsung gitu. Ada nggak sih caranya? Mengajak atau mengajarkan menyadarkan siswa bahwa ini loh tanggung jawab kamu. Kalau mau ada ini itu tuh ayo gitu loh. Cepet. Itu tuh tanggung jawab kamu gitu. Kayak ya udah tanggung jawabnya mereka. Tapi harus selalu di ini ya, di setiap rapat. Terus. Intinya kedisiplinan itu ya. Betul. Berarti pesan nih buat ketua OSIS yang baru untuk ke depan ya, bahwa keterlibatan siswa, apalagi yang OSISnya sendiri, harus benar-benar digiatkan sesuai dengan disiplin ya. OSISnya juga. Iya. Itu pesan utamanya itu sih Mbak Cindy ya. Sehingga tentunya dengan kepemimpinan yang baru Mbak Cindy di sini jelas membawa dampak dan pengaruh yang luar biasa kan gitu ya. Coba Mbak Cindy barangkali ada ide lain berkaitan dengan keterlibatan siswa supaya lebih luar biasa dibandingkan tahun-tahun kemarin nih, selain tadi ngomong kedisiplinan, ada enggak sih barangkali dengan ketegasan gitu, apalagi kan sudah di ikut latihan dasar kepemimpinan tuh di situ kan. Iya, ada enggak selain hanya sekedar ayolah kedisiplinan? Kadang-kadang anak-anak itu walaupun kita ayolah kedisiplinan, disiplin yang disiplin, ya gak disiplin kan enggak gitu ya. Ada enggak kira-kira menurut Mas Cindy cara lain selain hanya sekedar ayolah ini kedisiplinan kalian gitu, ada enggak? Dari OSISnya dulu. Karena kan tindakan di atas kata-kata. Jadi kalau misal OSISnya baik, pasti anak-anak lain juga baik. Gitu. Jadi kayak anak lain kan kalau mau disiplin kan lihat dulu OSISnya gimana. Kadang biasanya ada anak OSIS pakai kaos kaki pendek, padahal kan nggak boleh. Gitu. Jadi kan anak-anak lihat OSISnya. Jadi kalau mau anak-anaknya disiplin, OSISnya juga disiplin. Gitu, harus lebih disiplin berarti ya. Berarti OSIS harus benar-benar menjadi sebuah idamannya anak-anak nih. Awas kalau misalnya ada OSIS kemudian harus nggak pakai atribut, bajunya juga nggak lengkap. Berarti itu salah satu juga bahwa OSIS harus bisa memberi contoh, memberi teladan. Iya nggak? Iya. Berarti salah satunya itu nih Mbak Cindy. Ditagih nih Mbak Cindy nih untuk ke depan. Semangat Mbak Cindy nih. Kita lanjutkan Mbak Cindy ya. Berkaitan dengan inovasi atau perubahan. OSIS dari dulu ada. Sebetulnya sih kalau di madrasah namanya bukan OSIS ya Mbak ya, namanya OSIM ya. Organisasi Siswa Intra Madrasah kan gitu ya. OSIM bukan OSIN ya. Kalau OSIN itu dulu film Jepang ya. Nah, madrasah kepingin bahwa OSIS di setiap waktu, apalagi dengan di era kepemimpinan yang baru, ada inovasi dan perubahan. Kalau hanya OSIS kemudian hanya seperti itu saja, ya nggak ada perubahan dan inovasi kan tentunya. Mas Cindy sebagai ketua, apa sih
inovasi atau perubahan yang ingin Mbak Cindy bawa ke organisasi OSIS ini supaya lebih hebat, lebih berubah daripada sebelum-sebelumnya? Terus untuk inovasi ya? Iya, perubahannya apa kira-kira? Supaya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya pas kepemimpinan sebelum kalau ada banyak pengurus OSIS yang mungkin kalau kumpulan belum kayak bolos-bolos gitu loh. Kalau aku nanti pengen inovasi baru, kan kalau bolos ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau aku inovasi barunya pengen kalau misalnya nggak berangkat tanpa alasan, kayak ada hukumannya. Gitu. Ada hukumannya kalau tidak ikut. Iya, biar kumpul lebih rapat gitu ya. Biar lebih disiplin. Gitu. Terus kalau tahun lalu juga kerjasamanya kurang. Jadi sekarang pengen kayak ayo kerjasamanya lebih baik lagi. Gitu. Ya pokoknya kerjasamanya mau ditingkatkan lagi, kedisiplinnya mau ditingkatkan lagi. Terus anak-anaknya juga gak ada, kalau misalnya ada kerjaan itu nggak cuma yang kerja itu aja, jadi semuanya ikut kerja gitu. Dan ini kayak gitu sih. Kadang gini Mbak Cindy, kalau Bapak lihat ya di OSIS itu kadang bahwa anak tidak ikut suatu kegiatan saja dengan tanpa alasan atau apapun itu, kadang-kadang dikasih sanksi juga biasa-biasa saja tuh. Tadi Mbak Cindy mengatakan saya kepingin inovasi atau perubahan bahwa kalau misalnya tidak mengikuti musyawarah, kemudian tidak hadir dikasih sanksi. Nah kalau sanksi yang hanya biasa, anak-anak zaman sekarang itu luar biasa loh Mbak Cindy. Luar biasa, bukan luar biasa yang hebat begitu, bukan. Tapi seolah-olah bahwa acuh tak acuh. Betul. Nah kira-kira sanksi seperti apa nanti kalau misalnya Mbak Cindy ada anak yang OSIS ya nggak ikut hadir dalam suatu pertemuan atau musyawarah, katanya tadi sanksi itu. Nah sanksi yang tadi Bapak sampaikan bahwa sanksi apa, biarin aja lah. Iya. Kan gitu. Nah kira-kira sanksi apa yang membuat anak kemudian benar-benar akhirnya saya harus hadir. Sanksi apa kira-kira? Kalau hormat ke bendera kayaknya udah biasa deh. Hormat bendera. Itu udah biasa. Terus kalau lari ngelilingin lapangan juga udah biasa. Udah sih, biasa ya. Kalau aku pengennya piket musola, terus ngebersihin semua kamar mandi. Itu ya. Tapi piket musola juga tadi sudah ada. Bersihin kamar mandi juga mungkin dari konseling juga ada. Dan ya mohon maaf ya, enjoy saja tuh, karena anak-anak sekarang nggak masuk kelas mendingan bersihin WC gitu. Iya kan? Apa mungkin dengan yang lebih mendidik, misalnya menghafalkan surat, dihafalkan tuh wajib mungkin ya. Itu kan mendidik juga ya, karena ngafalin surat Al-Waqiah deh. Gitu kan. Iya. Wajib gitu ya. Minggu depan setor gitu. Gitu. Tentu melibatkan guru BTQ gitu ya. Ini kan lebih mendidik gitu ya. Harus setor dan minta bantuan guru BTQ, iya nggak? Sih, cara-cara seperti itu daripada dengan lari atau mungkin bersihkan musola, kemudian WC siswa kadang-kadang biasa gitu ya. Nah yang luar biasanya segitu saja yang mendidik ya, menghafalkan surat dengan kerjasama dengan guru BTQ. Mbak Cindy, selama di OSIS nyaman gak sih ikut OSIS itu? Nyaman. Apa sih yang menjadi kemudian Mbak Cindy tertarik ke OSIS gitu? Kadang-kadang kan banyak anak-anak yang kemudian saya mah malas masuk ke OSIS gitu. Tapi kok Mbak Cindy mau gitu? Dalam 1 tahun berjalan Mbak Cindy ada dalam keanggotaan OSIS dan sekarang terpilih menjadi ketua OSIS. Itu membuktikan bahwa Mbak Cindy punya semangat untuk di OSIS. Apa sih yang membuat Mbak Cindy kemudian saya minat sekali di OSIS gitu? Apa kira-kira Mbak Cindy? Rasa sosialisasi yang tinggi. Aku suka bersosialisasi sama banyak orang. Kalau orang kan mungkin kalau ketemu orang banyak kayak energinya dari 100 jadi 0. Gitu. Bisa jadi 0 gitu ya. Kalau aku kalau ketemu banyak orang tuh dari 0 tuh jadi 100. Jarang-jarang memiliki seperti ini. Iya. Kayak kalau ketemu banyak orang kayak apaan sih gitu, berisik, capek gitu.
Kalau aku malah kalau ketemu banyak orang seneng. Oke. Kayak punya teman baru gitu. Oke. Terus aku suka bekerja sama Oke. gitu. Jadi suka aja sosialisasi gitu. Oke. Kalau di OSIS kan sosialisasinya ini banget, tinggi banget. Jadi suka. Oke. Dari bahasa ini saja, penjelasan ini Mbak Cindy sudah ada jiwa kepemimpinan nih. Iya nggak? Yang tadi ada anak atau banyak anak yang kalau banyak orang jadi energinya menjadi 0, justru Mbak Cindy kebalikannya. Dengan semakin banyak teman, semakin banyak berkumpul dengan organisasi, yang 0 menjadi 100. Iya. Jarang loh yang punya pemikiran seperti Mbak Cindy ini, luar biasa gitu ya. Semoga saja Mbak Cindy ke depan bukan hanya di madrasah saja, sampai nanti tingkat lebih tinggi Mbak Cindy bisa menjadi Civitas Akademika nih, model kayak gini. Soalnya begini Mbak Cindy, rata-rata mereka-mereka yang di pemerintahan atau di lembaga-lembaga lain, anak-anak yang muncul dari seperti Mbak Cindy ini yang rata-rata sukses dan luar biasa. Jadi buat teman-teman yang lain, bahwa jarang anak yang memiliki jiwa sosialitas seperti Mbak Cindy ini, yang suka sekali dengan kebersamaan dengan orang, dengan sosial. Dan ini tentu menjadi semangat teman-teman semua ya. Ternyata OSIS ini menyenangkan begitu ya Mbak Cindy ya. Menyenangkan ya. Tapi bukan hanya minta uang jajan tambahan gitu ya. Enggak dong. Soalnya kan kadang-kadang OSIS itu kan dalam 1 minggu berapa kali pertemuan itu biasanya kalau ada bimbingan? 1 kali. 1 minggu sekali kalau ya? Di sini 1 kali. 1 kali, enggak 2 kali, 1 kali? Enggak. Oke. Dan biasanya ada uang lebih gitu ya? Ada. Dan bukan karena alasan uang lebih itu ya, tetapi jiwa. Iya. Jiwa untuk membersamai dengan orang lain ternyata menyenangkan begitu ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut ikut OSIS karena ternyata OSIS menyenangkan. Ini membuktikan bahwa Mbak Cindy, seorang remaja yang mulai tumbuh dewasa ini, ternyata memiliki suatu hal yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang lain, ayo ikut organisasi apapun yang ada di lembaga pendidikan. Karena dengan ikut di lembaga pendidikan tentu akan semakin meningkatkan kebersamaan, meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan pola pikir, daya pikir, kreativitas kalian. Dan ini contoh sosok Mbak Cindy, ketua OSIS yang baru ya, ternyata luar biasa dan memang menyenangkan begitu Mbak Cindy ya ternyata ya. Oke. Mbak Cindy, pesan untuk teman-teman nih. Tentu kan Mbak Cindy setelah terpilih kan tentunya ada rasa kebanggaan nih. Iya. Ya, bangga. Ada nggak sih pesan buat teman-teman ya yang tidak ikut organisasi ataupun yang ikut organisasi supaya lebih berpartisipasi aktif dalam organisasi OSIS? Pesannya apa kira-kira buat teman-teman Mbak Cindy? Kalau pesan dari aku, jangan takut buat ikut organisasi. Karena organisasi itu bukan cuman kayak orang kan lihatnya capek ya. Padahal tuh seru banget. Dan kita juga dapat banyak pelajaran dari situ. Dan malah tuh bukan materi yang kayak matematika segala macam, tapi kayak materi nanti tuh kamu di masa depan kamu kayak gini. Betul. Dan apalagi ikut OSIS, seru banget. Jadi kayak OSIS tuh kayak apa ya, tahap awal kalau kamu jadi pemimpin di masa depan nih kayak gini. Gitu. Pemimpin tuh kayak gini dulu. Oke, dasarnya begitu ya. Oke. Terus juga jangan takut buat ikut organisasi. Terus yang udah ikut organisasi juga pesan dari aku, lebih tingkatkan lagi rasa semangatnya, tingkatkan lagi rasa sosialisasinya gitu. Jangan cuma buat main-mainan doang. Oke, luar biasa Mas Cindy ya. Ini anak remaja yang luar biasa, Pak Guru salut ya dengan Mbak Cindy. Karena jarang loh Mbak, seperti Mbak Cindy ini jarang sekali ya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Cindy membuat teman-teman ini termotivasi. Dan ingat bahwa organisasi itu tidak hanya OSIS saja. Betul. Di madrasah banyak ya Mbak Cindy ya? Banyak. Apa saja itu di madrasah itu? Ada OSIS, ada PMR, ada Paskibra, ada Pramuka. Pramuka gitu ya.
Bahkan ada juga kegiatan ekstra lain yang olahraga gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya OSIS ya teman-teman ya. Banyak sekali dan semua organisasi yang ada di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan semuanya baik. Semuanya bisa memberikan ide kreativitasnya, dan yang paling utama tadi adalah silaturahminya tuh. Iya nggak Mas Indi? Betul. Jadi bukan hanya saja pengalaman ilmu yang dimiliki, tapi ingat, kita manusia kan makhluk sosial ya. Di mana makhluk sosial itu benar-benar harus bekerja sama dengan makhluk lain, dengan teman-teman, dengan manusia kan gitu ya. Dan salah satunya ini, ingat, OSIS, Paskibra, kemudian PMR atau organisasi lain yang menurut kalian semua teman-teman semua minat, ayo jangan ragu-ragu ya. Satu lagi Mas Indi ya, nggak usah lama-lama ya. Satu lagi Mas Indi, setelah terpilih menjadi ketua OSIS tentunya senang ya. Bukannya merasa menyesal bukan ya. Tapi senang ya. Kalau misalnya Mbak Cindy kemudian menyesal, tentunya dari kata menyesal semua keinginan idenya runtuh tuh. Jadi setelah terpilih tambah semangat. Iya enggak? Iya. Harapan Mbak Cindy untuk OSIS ke depan. Harapan aku buat OSIS tuh semoga OSIS ke depannya lebih baik lagi. Lebih maju lagi. Kalau ngadain acara lebih seru lagi. Setuju. Terus kayak ngebuktiin sama anak-anak yang gak ikut organisasi tuh kayak wah ternyata OSIS bagus banget gitu. Anak-anak OSIS tuh disiplin banget sih gitu. Jadi buat motivasi buat anak-anak lain. Kalau OSIS tuh yang mereka pikirin cuman kayak OSIS mah hanya kumpul-kumpul gitu ya. Padahal mah tidak seperti itu ya. Kayak ini loh OSIS tuh gak kayak yang kamu pikirin gitu. Tapi senang ya? Senang. Sehat selalu Mbak Cindy ya. Teman-teman, itu tadi Mbak Cindy Aulia kelas 8 yang kemarin terpilih menjadi ketua OSIS terbaru 2025-2026. Tentunya teman-teman semua dengan adanya ini, apa yang tadi disampaikan bahwasannya organisasi itu menyenangkan, meningkatkan kedisiplinan, ilmu pengetahuannya, bisa menyampaikan ide, gagasan, kreativitas kalian. Karena tadi disampaikan Mbak Cindy bahwa organisasi ini adalah sebagai dasar untuk bekal kalian kerja di masa yang akan datang. Tetap semangat dan tentunya sehat selalu untuk Mbak Cindy. Semangat selalu untuk Mbak Cindy. Kuatkan OSIS di tahun 2025-2026 lebih baik dari sebelumnya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Mas Cindy ya. Demikian teman-teman semua berkaitan dengan organisasi siswa intrasekolah di Madrasah MTs Al Karangjunti bersama ketua OSIS yang baru Mbak Cindy Aulia. Mudah-mudahan bisa membawa semangat, membawa perubahan, dan apa yang kalian impikan di masa yang akan datang bisa tercapai dengan organisasi-organisasi yang ada di lembaga pendidikan. Demikian bersama channel MTs Al Karangjunti, tentunya masih bersama waktu istirahat bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.